Bismillahirrahmanirrahim. Lin pankreas pertama, titik awal ya, itu ada di punggung jari-jari jempol ya, agak ke sisi dalam ya, agak ke sisi dalam tuh. Ini titik di bawah akar kuku jari ya. Kurang lebih ya, dikira-kira di situ ada yang sakit ya, di antara sendi ya, di antara sendi ujung jempol itu ya, di bawah kuku pangkal itu, di situ cari titik yang nyeri atau bersebelahan dengan refleksi hidung nanti ya. Ini bersebelahan dengan refleksi hidung nanti kalau sudah pada terapi zona, yaitu ini titik ini untuk kram rahim ya. Kemudian ibu hamil dilarang dipijat di area sini ya. Kemudian titik untuk menggugurkan kandungan, titik termasuk titik istimewa untuk menggugurkan kandungan, dan titik untuk membantu kelahiran. Nah, seperti itu, membantu kelahiran. Kemudian titik hipermenorrhea, pendarahan atau haid yang sangat banyak, pendarahan haid ya. Seperti itu ya. Kemudian titik ini juga titik untuk geringgingan atau pleuritis kulit ya. Geringgingan, kemudian peritonitis atau titik untuk segala infeksi ya, khususnya infeksi permukaan kulit. Ini luka, borok, ya, peritonitis, dan juga pada area perut ya. Kemudian enteritis ya, radang usus ya, radang usus halus, kemarin enteritis ya, seperti itu ya. Kemudian juga titik untuk mengantisipasi dingin pada seluruh tubuh ya. Dingin seluruh tubuh, kaku, kejang pada seluruh tubuh ya. Kemudian titik yang kedua naik ya, ini nanti tegak lurus sejajar ya dengan titik satu. Titik yang kedua itu di perbatasan sendi metatarsalia dengan pangkal jari-jari jempol ya, lurus dengan jari jempol, metatarsalia 1 ya. Ini titik ini untuk titik istimewa kecerdasan anak. Nah, titik istimewa untuk kecerdasan anak, kemudian untuk menambah daya ingat dalam ilmu hitung. Seperti itu ya. Kemudian titik untuk kecapean atau letih ya, keletihan ya. Kemudian kecapean atau untuk menambah tenaga kaki ya. Kemudian ini juga titik untuk diare yang menyerupai kolera. Jadi diarenya itu bersifat putih, warnanya putih encer ya, seperti itu ya, seperti ada serbuknya. Nah, seperti itu ya, ini kolera. Kemudian juga titik untuk mengantisipasi dingin tadi ya. Ini titik penguat energi untuk permasalahan lin pankreas, diabetes ya. Jadi titik untuk titik istimewa untuk diabetes. Nah, kemudian juga titik untuk endokarditis atau radang-radang jantung ya. Kemudian masuk pada titik yang ketiga ya, itu nanti berbelok ke samping dalam pada warna kulit merah dan putih pada sisi dalam metatarsalia 1, nanti menyeberang sendi ya. Jadi seperti metatarsalia 1 ya, kurang lebihnya 1 sampai 1,5 sampai 2 cun ya, ini di pangkal ya. Jadi di ujungnya itu metatarsalia ke 1 ya, samping dalam sampai titik nyeri. Ini bisa di stroking. Titik yang ketiga juga titik istimewa ya, titik untuk sumber. Titik sumber ini titik wajib pijat ya. Ini di sini nanti pada ujungnya ya, seperti itu ya, sampai cari stroking ke arah atas tubuh ya, stroking ke arah atas tubuh atau ditekan tidak masalah. Ini juga titik untuk keseleo jari-jari jempol. Nah, juga membantu keseleo dislokasi untuk gerak eversi ya, gerak inversi metatarsalia. Nanti ini pada gerak sendi. Ini titik untuk dilatasi lambung, kembung, masuk angin ya. Kemudian titik untuk nyeri-nyeri hernia ya, seperti itu ya, nyeri hernia, dan juga titik untuk membantu pendarahan dalam usus. Kemudian titik yang keempat, ini pada cuneiformi medial ya, lurus terus ya, nanti berbelok pada cuneiformi medial, itu kurang lebihnya kemarin ya, itu nanti kurang lebihnya ada 3 cun dari ujung bawah ya, pangkal jempol itu ya, itu 3 cun, cari cuneiformi medial ya, di situ ya. Itu titik lurusnya jari jempol, posisinya ada di depan ya, di depan dalam punggung jari-jari jempol ya, metatarsalia jari jempol, punggung atas ya, punggung jari jempol itu, punggungnya punggungnya dasar metatarsalia ya, punggungnya itu
itu cari titik nyeri. Ini untuk titik polip, polip perut bagian bawah. Polip perut bagian bawah itu perut terasa tegang, kaku dan nyeri. Nah, kemudian membantu juga untuk neuralgia paha bagian dalam. Nah, radang urat saraf, ya, urat saraf pada bagian dalam femur atau paha. Ini bisa ditekan, bisa di stroking juga, bisa di friction nggak masalah ini. Kemudian membantu gerak inversi, ya. Membantu gerak inversi bisa terjadi juga mengembalikan posisi dislokasi inversi, ya. Inversi tarsalia, pergelangan kaki inversi, gerak inversi, ya, kesleo atau kecekluk, nah, seperti itu. Kemudian juga titik untuk epilepsi, nah, ini titik yang keempat, ya. Oke. Lanjut ya, oke, pada titik yang kelima ya, titik kelima itu eh, posisinya ada di bawah ya, serong ke bawah dari malleolus internus atau malleolus dalam atau mata kaki bagian dalam, itu di antara dua tendo itu legokan, itu adalah tendo kecil, yaitu titik yang kelima. Jadi dari malleolus serong ke bawah ya, serong ke bawah ya. Ini di antara dua tendo ya, malleolus mata kaki polok, ini titik ini untuk titik batuk, batuk serak, batuk pilek, ya. Kemudian titik untuk hemoroid, ya, atau pemekaran rektum dan anus atau berak darah, ya, seperti itu ya, berak darah. Kemudian titik untuk uterus sakit itu saluran kencing ya, saluran ureter sakit ya. Kemudian juga titik untuk penyakit hepatitis atau penyakit kuning ya, seperti itu ya, penyakit kuning ya. Kemudian juga titik untuk membantu lemah tenaga ya. Kemudian juga titik ini juga untuk membantu gringingen, pleuritis gringingen ya. Kemudian juga titik untuk pembengkakan, membantu pengaliran pembengkakan ya. Seperti itu ya. Kemudian lanjut pada titik yang keenam. Titik keenam itu 3 jun atau 4 jari dari malleolus medial atau malleolus internus, ya, malleolus dalam, polok bagian dalam itu ya, mata kaki bagian dalam itu pada sisi ya, sisi tulang tibia bagian dalam, pada jaringan otot hallicus longus, otot panjang hallicus longus ya, atau ini berseberangan dengan jalurnya lambung. Ya, ini titik istimewa untuk segala penyakit alat kelamin ya, seperti itu ya, penyakit alat kelamin baik seksualitas, kemudian virginitas, kemudian impotensi ejakulasi dini, kemudian titik istimewa untuk hipermenurgia, pendarahan haid, kemudian titik untuk diare ya, diare setengah cair ya, diare setengah cair, kemudian titik untuk ketegangan pada betis dan kram. Kemudian titik untuk edema ya, titik untuk pendarahan edema, penimbunan cairan darah pada area betis ya. Kemudian naik 3 jun ya, naik 3 jun ya, dari titik yang ke-6 masih ya tegak lurus ya, dari titik 6 sampai titik 9 nanti insya Allah itu tegak lurus ya. Titik yang ke-6, kemudian titik yang ke-7, ini titik ke-7 3 jun ya, dari titik yang ke-6 ini titik untuk neurastenia, kelemahan tenaga, lemes pada anggota gerak bawah ya, membantu tenaga anggota gerak bawah. Kemudian juga titik untuk gringgingan, kesemutan, kemudian titik untuk beri-beri ya, gizi buruk ya, seperti itu ya. Kemudian juga ini titik untuk menguatkan tenaga pada anggota gerak bawah ya, beri-beri. Kemudian titik untuk keputihan ya, seperti itu ya. Sorry, kemudian lanjut pada titik yang ke-8 ya, 2,5 jun dari titik yang ke-7 ya. Ini titik ini untuk titik ejakulasi dini yang bersifat sperma sedikit ya, sperma sedikit atau berhenti, sperma habis ya, minimus aspermi ya, aspermi. Kemudian titik juga untuk membantu pendarahan haid sakit, kemudian titik untuk lumbago, kaku pada betis ya, dan juga pinggang. Kemudian tertahannya air seni, retensio, air seni tertahan ya. Juga titik untuk kencing batu ya, seperti itu ya. Kemudian batu ginjal juga di area sini ya. Kemudian membantu tenaga juga sama seperti titik yang ke-7. Kemudian naik
3 cun ya, 3 cun atau 2 cun dari tepi atas kaput tibialis atau tonjolan tibialis ya. Nah, itu ya bagian sisi dalam ya tibialis tulang kering itu 2 cun dari situ atau 3 cun naik dari titik yang ke-8 ya. Ini juga hampir sama ya, retensio urinario sama ya seperti itu tadi, ditambah juga lubago. Jadi titik ini kemudian ditambah dengan rematik lutut, persendian lutut, kemudian radang jakar, kemudian virginitas, vaginitis. Ya, ini hampir sama titik 8 dan titik 9 ini sifatnya hampir sama. Ya, berarti ya indikasinya hampir sama, juga tertahannya air seni. Ya, kemudian juga untuk membantu permasalahan haid. Ya, ini titik yang ke-9. Ya, oke, sementara itu dulu. Mungkin nanti kalau kurang jelas. Oke, untuk titik yang ke-10 itu letaknya ada di tepi atas kondilus ya, kondilus medial ya. Kondilus medial itu ujung bawah femur ya, ujung bawah femur ya, antara patella lutut dengan tulang paha. Tapi bagian sisi dalam itu kan ada endinosus ya, membran tendo endinosus ya. Jadi tulang rawan tendo itu ya, tendo itu di sisi atasnya situ, sebelah atas ya. Kalau bagian bawah tendo tengah itu, tendo besar itu nanti jalurnya hati. Kalau limpa itu yang di atas ya. Jadi pada ujung bawah ujung bawah kondilus kondilus medial di tepi atasnya ini ada titik yang ke-10. Ini titik titik indikasi untuk dismenorrhea, nyeri haid sakit, kemudian dilepen ya, kemudian meteritis ya, meteritis itu radang rahim. Nah, radang rahim kemudian membantu untuk ejakulasi dini dan juga impotensi ya, lemah seksual. Nah, juga virgin atau masalah virginitas ya, masalah perempuan dingin ya, kemudian juga permasalahan enzim dan juga membantu untuk keputihan ya, enzim atau gatal-gatal pada sisi dalam paha, juga membantu untuk geringgingan nyeri pada paha bagian depan dan bagian dalam. Nah, kemudian naik nanti 8 cun untuk titik yang ke-11 ya. Naik 8 cun dari tepi atas patella. Nah, tepi atas patella itu 8 cun, naik ke atas atau pada jaringan otot quadriceps femur bagian dalam. Nah, kalau dalam posisinya itu posisinya ada di depan dalam ya, di depan dalam paha. Ya. Itu 8 cun dari tepi atas patella ya. Bagian dalam, tepi atas bagian dalam. Kalau tepi atas bagian luar kemarin itu miliknya lambung, jadi berseberangan dengan jalurnya lambung. Ini titik yang ke-8 itu 8 cun ya, hampir sejajar dengan titik yang ke-32 lambung ya, seperti itu ya. Ini untuk spermaturgia, sperma encer, mani encer ya. Kemudian segala penyakit genital urinaria, penyakit-penyakit kelamin, gatal, kemudian keputihan, ya, kemudian juga penyakit-penyakit kaku pada lumbago area ini, area paha, kram, nyeri, ya, adenitis nyeri, geringgingan, kebas, ya, kemudian permasalahan penyakit retensio urinaria, kencing tertahannya, kencingnya tertahan, kemudian juga membantu untuk ejakulasi dini, kemudian juga membantu untuk keputihan, ketegangan otot, kram pada area paha, khususnya paha bagian dalam. Nah, penyakit genital urinaria, penyakit urinaria, penyakit permasalahan kesuburan genital juga genital permasalahan untuk kesuburan ya. Di sini ya titik ini. Kemudian titik yang ke-12 ya. Titik yang ke-12 itu di ujung perut bawah ya, sejajar dengan lambung ke-30. Jadi 4 cun dari median tubuh ya. Caranya tekniknya itu paha ditekuk anterofleksi, nah itu pada
di atasnya pangkal paha ya, tapi masuk pada area ilium sisi atas pada area ujung perutnya ya, seperti ya, pada sepuas iliaka mayor bagian depan tengah ini internal depan tengah, ini sepuas iliaka ototnya. Ini juga otot untuk penyangga perut ya, apabila perut itu mengalami kemelorotan atau peh melorot ya, seperti itu ya. Ini untuk teknik memperbaiki perut melorot ya di sini. Ini titik yang ke-12 ya, titik 12 atau 4 cun dari median tubuh atau 2 cun samping luarnya lambung ke-30. Ini titik untuk perut dingin kaku, nah, juga kram perut ya, seperti itu ya. Kemudian titik untuk orcitis radang zakar, nah, zakar geringgingan kaku. Ini hampir sama dengan titik yang ke 11 tadi ya, itu ada juga orsitis dan juga vaginitis ya, radang pada alat kemaluan baik perempuan maupun laki-laki ya, kaku, kebas alat kemaluan. Ini juga termasuk pemicu syahwat ya, ejakulasi dini atau lemah syahwat, juga termasuk virgit ya. Kemudian perut dingin, kemudian nyeri pada betis, kram pada betis, geringgingan pada betis, spasme pada betis ya, titik ini. Kemudian ditambah lagi dengan meteritis ya, radang rahim. Nah, jadi seperti itu ya. Ini juga titik untuk biasanya kalau dukun-dukun bayi itu untuk mengembalikan posisi rahim pasca melahirkan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kalau punya keahlian dukun-dukun pijat bayi itu di sini untuk mengembalikan rahim. Ya, jadi seperti itu. Dan juga titik untuk menggugurkan janin juga. Ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau kita hamil, jangan sampai memegang area sini. Jadi untuk pasien perempuan ya seperti itu juga, kalau itu untuk membantu pengguguran janin. Jadi seperti itu ya. Berlawanan kalau di titik yang ke-11 itu untuk kesuburan ya. Tapi titik yang ini yang ke-12 ini berbalikan ya, berbalik untuk titik menggugurkan janin ya. Seperti itu ya. Mungkin sampai di sini ya titik yang ke-12 ya. Ini juga membantu untuk permasalahan gastro dingin ya. Jadi mah tapi yang bersifat dingin ya. Mah yang bersifat dingin itu hampir seperti dilatasi ya, kembung terus sebah ya, perut sebah. Jadi nafsu makan pengen makan tuh sulit ya, sebah rasanya. Kalau orang Jawa namanya sebah, pengen makan nggak ada keinginan rasa makan ya, seperti hampir seperti anoreksia, nanti perut dingin ya. Perut mengalami kembung, kemudian kaku juga, spasme perut juga. Ini di titik yang ketiga, titik yang ke-12 ya. Itu ya nanti. Oke, titik yang ke-13 itu terletak dari 1 cun di atasnya titik yang ke-12 ya, di area perut ya. Itu sama 4 cun ya di area perut, di atasnya titik yang ke-12. Itu indikasi itu untuk apendiksitis ya, atau usus buntu yang menahun, baik yang akut maupun yang menahun atau yang kronis ya. Ini biasanya oleh medis itu dipakai untuk teknik palpasi khusus yang di kanan, biasanya seperti itu ya. Dan nanti untuk keseimbangannya biasanya untuk melihat stadiumnya itu juga dilihat di kiri ya, jadi seperti itu ya. Jadi titik awal untuk apendiksitis atau usus buntu ini ada di titik yang ke 13 ya. Kemudian radang usus itu panas usus ya. Kemudian usus berdarah ya, mengeluarkan darah atau hemoroid itu juga di sini. Kemudian diare ya, seperti kolera, diare yang warnanya putih seperti serbuk gitu ya. Kemudian ada juga kaku pada area permukaan perut bawah, khususnya pada permukaan perut bawah terasa panas tebal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga geringgingan seperti kebas ya. Ini untuk titik yang ke-13 ya. Ini juga untuk membantu untuk radang rahim, peradangan rahim. Seperti itu ya, meteritis ya, radang rahim. Kemudian titik yang ke-14 ya, titik ke-14 nanti 3 cun dari titik yang ke-13 ya, atau 1 cun di bawah titik yang ke-15. Nanti titik yang ke-15 itu kan ada sejajar dengan kumbilikus atau pusar. Oke. Sekarang kita masuk pada titik yang ke-14 ya. Di sini ada peritonitis ya, atau radang selaput lambung, radang selaput lambung atau selaput perut juga ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada permasalahan diare seperti disentri. Diare seperti disentri itu agak
jemek, agak lembek itu kalau orang Jawa itu, cair, agak cair sekali ya, agak cair sekali ya, seperti disentri itu. Kemudian juga di sini juga membantu untuk radang usus juga. Nah, ini seperti itu ya. Kemudian kaku pada perut, ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga titik untuk membantu epilepsi. Nah, ini ya, membantu untuk epilepsi. Seperti itu. Kemudian titik yang ke-15 ya. Titik ke-15 ini ada cacing dalam usus, sama seperti titik yang ke 25, lambung 25 ya. Ini sejajar dengan titik lambung ke-25. Kalau lambung ke-25 kemarin kan 2 cun dari median tubuh atau dari kumbilikus. Kalau ini 4 cun dari median tubuh atau dari kumbilikus, atau 2 cun dari titik yang ke 25 lambung tadi. Nah, ini untuk itu tadi ya. Juga ini untuk bisa untuk mendeteksi appendicitis juga. Jadi seperti itu. Kemudian sorry sorry saya sendiri agak batuk ini soalnya. Cacing dalam usus, kemudian kaku perut, kemudian diare yang menahun, diare encer sekali, cair sekali ya. Kalau yang di titik yang ke 14 tadi diarenya setengah cair, agak padat. Kalau ini cair sekali, yang terus-menerus, diare terus-menerus yang mengakibatkan dehidrasi. Kemudian juga batuk pilek ya, batuk pilek. Ya, batuk pilek ya, khususnya batuk pilek yang bersifat basah ya, batuk pilek basah ya. Kemudian ini 1 cun ya dari titik yang ke-14, titik ke-15 ini. Kemudian naik ya 3 cun dari titik yang ke-15 ya. 3 cun ya, atau di area diafragma bawah ya, sisi bawah diafragma ya. Itu kurang lebih 1 sampai 1,5 cun dari kosta atas itu ya. Kosta itu sorry. Ini titik ini untuk gangguan lambung, spasme, gastritis, juga membantu untuk mah, kaku, kemudian dilatasi, gelegeen, ceguen, ya di area sini ya. Kemudian juga ada pendarahan usus dan hemoroid juga. Pendarahan usus, hemoroid, berak darah tapi yang bersifat encer ya. Ini juga titik untuk disentri juga ya. Kemudian juga titik untuk edema ya, penimbunan cairan ya. Kemudian titik untuk gastritis, mah juga ini membantu ya. Kemudian sesak napas dan juga batuk berdahak, batuk basah ya, hampir sama dengan titik yang ke-15 tadi ya. Titik yang ke-17 terletak pada interkosta ke-6. Jadi kosta antara kosta 6 dan ke-7 ya. Ini sejajar dengan lambung yang ke-18. Ini sejajar ya, 6 cun ya. Titik ini titik istimewa untuk nyeri hati kalau sebelah kanan, kalau sebelah kiri kan itu nanti untuk nyeri jantung ya, kalau kiri ya. Nah, kemudian nyeri interkostal, neuralgia interkostalis ya. Kemudian ceguen terus menerus ya. Kemudian membantu untuk sesak napas dan juga batuk ya. Ini bisa di stroking, bisa ditekan biasa. Jadi seperti itu titik ini ya. Kalau untuk pernapasan dua-duanya kita tekan, kita stroking ke arah luar. Nah, jadi seperti itu pernapasan dan batuk ya. Kalau untuk titik nyeri interkosta itu dua-duanya, kalau untuk hati yang kanan, kemudian ceguen terus menerus ya. Kemudian naik sejajar dengan puting susu, ini titik yang ke-18 ya. Titik ke-18 2 cun dari puting susu ya, kurang lebih 2 cun dari puting susu, atau di atasnya titik yang ke-17 ini titik untuk mastitis ya. Mastitis itu radang payudara, payudara membengkak, payudara bernanah ya, panas payudara. Juga titik untuk memperindah payudara. Kemudian titik untuk ASI ya, perbaikan ASI kurang lancar, ASI tidak bisa keluar. Kemudian juga ini bisa untuk komnesti paru-paru, penumpukan darah pada area paru-paru ya, jadi seperti itu. Kemudian naik pada itu tadi interkosta yang ke-5 ya, antara 5 dan 6 ya, berarti kosta 5 dan 6. Kemudian naik interkosta yang keempat ya, antara 4 dan 5. Interkosta keempat ke 5 di sini ada abses payudara, pembengkakan payudara. Biasanya ini permasalahan ASI yang kurang lancar juga. Kemudian ini setelah melahirkan ASI tidak bisa keluar atau tidak mau keluar, akan terjadi pembengkakan pada area payudara. Juga kemungkinan deteksi untuk tumor payudara. Jadi seperti itu ya. Kemudian titik untuk pleuritis ya kan.
18 ini titik untuk pleuritis, radang selaput, ya, selaput perut, selaput lambung juga selaput untuk area dada. Juga ini membantu nyeri interkostalis, neuralgia interkostalis. Ya. Kemudian di sini juga disfagia. Ya, disfagia itu sulit untuk menelan atau pancingan. Ya. Kemudian naik pada yang ke 20 ya, seperti itu ya. Titik yang ke-20 ya, itu terletak pada interkosta ketiga antara 3 dan 4 ya. Itu mengarah ke kosta yang keempat. Nah, mengarah kosta yang keempat ya, jadi seperti itu ya. Tadi ditekannya ke bawah. Kemudian ini hipersalivatia ya, ini indikasinya untuk hipersalivatia. Hipersalivatia meludah berlebihan ya. Kemudian bronkitis, kemudian ditambah dengan nyeri dada, punggung, pundak, kemudian lengan ya, seperti itu. Oke ya. Kemudian lanjut pada titik yang ke-21 ya, itu di bawah lipat aksila ya, atau di bawah ketiak kurang lebih 4 sampai 5 jun, lurus dengan puting susu, atau pada interkosta yang kelima ya. Di sini ini titik indikasi untuk sistitis atau radang kandung kemih ya, kandung kencing, radang kandung kemih, anyang-anyangan juga. Kemudian pneumonia itu radang selaput paru-paru ya, radang selaput paru-paru, sesak napas, kemudian juga meredakan batuk pilek ya di arah sini, khususnya batuk kering. Seperti itu. Kemudian juga nyeri interkosta, dan bila mana ada orang tenggelam, ini titik untuk mengeluarkan air yang ada atau air yang menggenangi di area dada atau paru-paru ya, seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.